Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar seni budaya. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan belajar tentang menggambar model. Tetapi sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya kita tengok dulu kompetensi dasar yang harus kita capai. Kompetensi dasarnya adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian menggambar model. 2. Menjelaskan prinsip menggambar model. 3. Menyebutkan unsur-unsur menggambar model. Yang keempat, menyebutkan alat dan bahan menggambar model. Yang kelima, menentukan teknik menggambar model. Dan yang terakhir, mengurutkan prosedur menggambar model. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk materinya ya. Apa itu menggambar model? Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Berikut adalah hasil dari menggambar model. Cukup menarik, bukan? Di dalam menggambar model terdapat objek yang akan digambar, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan alam benda atau sekumpulan benda yang disusun sedemikian rupa berdasarkan prinsip menggambar model. Kita lanjut ya. Unsur menggambar model. Di dalam menggambar model terdapat unsur yang harus kita ketahui, antara lain pertama adalah bentuk. Bentuk merupakan ciri setiap benda, baik itu benda buatan manusia maupun berasal dari alam. Yang kedua, bidang. Bidang adalah sebuah garis yang bertemu ujung pangkalnya. Yang ketiga, garis. Garis merupakan sekumpulan titik yang memanjang. Yang keempat, gelap terang. Gelap terang merupakan bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang. Sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Dan yang terakhir, tekstur. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan bidang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Nah, cukup jelas bukan? Kita lanjut ya. Prinsip menggambar model. Terdapat beberapa prinsip menggambar model. Yang pertama adalah prinsip komposisi. Yang kedua, prinsip proporsi. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Dan yang terakhir, prinsip kesatuan. Prinsip komposisi tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari prinsip komposisi. Prinsip komposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris, yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada komposisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba amati gambar berikut. Seimbang bukan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kedua, komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Dan yang ketiga, komposisi sentral.
Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah. Coba kita amati gambarnya ya. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Cukup jelas ya. Selanjutnya, prinsip proporsi. Prinsip proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati gambar berikut. Bisa kita lihat bahwa benda atau objek yang lebih tinggi terletak di bagian belakang, sedangkan objek yang lebih rendah diletakkan di bagian depan. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa gambar tersebut seimbang antara bagian kanan maupun bagian yang kiri. Dan yang terakhir adalah prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan merupakan keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar yang saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Cukup jelas bukan? Kita lanjut ya. Di dalam menggambar model, terdapat alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Apa saja? Yang pertama adalah pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Di dalam menggambar model, terdapat beberapa teknik yang harus kita kuasai agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang pertama adalah teknik linier atau disebut juga teknik garis. Yang kedua, teknik blok. Yang ketiga, teknik arsir. Yang keempat, teknik busel atau disebut juga teknik gosok. Yang kelima, teknik pointillis atau teknik titik. Yang keenam, teknik akuarel atau teknik transparan. Dan yang terakhir adalah teknik plakat. Mari anak-anakku kita bahas satu persatu teknik menggambar model. Mulai dari teknik linier atau disebut juga dengan teknik garis. Teknik linier merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah hasil gambar dengan menggunakan teknik linier atau garis. Bisa kita amati bahwa di gambar tersebut terdapat unsur garis yang dominan. Sungguh menarik, bukan? Teknik yang kedua adalah teknik blok. Teknik blok merupakan teknik menggambar dengan cara menutup bidang gambar dengan satu sapuan warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah hasil gambar dengan menggunakan teknik blok. Biasanya teknik blok digunakan untuk membuat logo. Teknik yang ketiga adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar sehingga terlihat seperti 3 dimensi dan bertujuan untuk dapat mengisi bidang kosong. Berikut adalah gambar dengan menggunakan teknik arsir.
Cukup menarik, bukan? Teknik yang keempat adalah teknik Dussel. Teknik Dussel biasa disebut dengan teknik gosok. Teknik Dussel adalah salah satu teknik menggambar dengan cara menggosok-gosokkan pensil sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang agar tampak seperti 3 dimensi. Kita lihat gambar dengan teknik Dussel. Cukup menarik, bukan? Namun, teknik ini harus dilatih terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah teknik pointillist atau disebut juga dengan teknik titik. Teknik pointillist adalah suatu teknik menggambar dengan cara membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya yang disusun menjadi suatu objek gambar atau untuk memberikan kesan gelap terang pada gambar. Mari kita lihat hasil gambar dengan menggunakan teknik pointillist. Pada gambar tersebut dapat kita amati bahwa terdapat unsur titik yang membentuk objek gambar. Unsur titiknya lebih dominan di dalam gambar tersebut. Selanjutnya adalah teknik akuarel atau biasa disebut dengan teknik transparan. Teknik akuarel adalah teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan sapuan warna tipis dan transparan. Berikut adalah hasil menggambar dengan menggunakan teknik akuarel atau teknik transparan. Sungguh indah, bukan? Dan yang terakhir adalah teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Kita lihat hasil menggambar dengan menggunakan teknik plakat. Sungguh indah, bukan? Kita lanjut ya. Di dalam berkarya menggambar model terdapat prosedur-prosedur yang harus kita kuasai. Apa saja? Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Maksudnya, sebelum kita memulai menggambar, harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan apa yang akan kita gambar, baik itu kertas, pensil, pastel, krayon, konte, kanvas, cat, dan sebagainya. Supaya kegiatan menggambar tidak terhambat karena ketidakpastian kita melengkapi alat atau bahannya. Selanjutnya, pengamatan, yaitu kegiatan untuk mengamati objek gambar atau model yang akan kita gambar. Dalam hal ini, kecermatan atau ketelitian, ketepatan memilih objek gambar, dan dalam menentukan sudut pandang sangat menentukan hasil kerja kita. Selanjutnya, menentukan teknik menggambar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan teknik kering atau teknik basah? Jika menggunakan teknik kering, maka harus kita persiapkan pensil, krayon, pastel, konte. Jika teknik basah, kita harus menggunakan cat air, cat minyak, tinta, dan lain sebagainya. Biasanya, dengan menggunakan teknik kering, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan lebih singkat bila dibandingkan menggunakan teknik basah. Untuk teknik kering, bisa kita menggunakan teknik arsir, teknik Dussel, atau teknik pointillist. Sedangkan teknik basah, bisa kita gunakan teknik akuarel atau teknik plakat. Selanjutnya, membuat sketsa atau rancangan gambar, yaitu kegiatan awal dalam menggambar dengan membuat rancangan gambar dari objek yang kita amati secara bertahap, dari bentuk keseluruhan, kemudian perbagian-bagian, dan selanjutnya detail. Selanjutnya, penyelesaian gambar,
yaitu menyempurnakan gambar lebih lanjut hingga selesai sempurna tentang persoalan perspektif, gelap terang, tekstur, warna, serta penekanan pada bagian-bagian tertentu sehingga hasilnya indah dan menarik. Dan proses yang terakhir adalah finishing, yaitu penyelesaian akhir gambar hingga tahap penyajian karya dengan diberi pelapis anti jamur, kaca, atau figura. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, tetap sehat, tetap berdoa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.